Ada sebuah benua di dunia yang luas wilayahnya sekitar 30,30 juta kilometer persegi, tapi benua ini justru jadi benua yang di dalamnya terdapat banyak negara miskin. Benua tersebut adalah benua Afrika. Benua yang luasnya setara dengan 1/5 dari luas seluruh daratan di bumi ini mengalami tingkat kemiskinan yang menurut gue cukup parah, yaitu di angka 278 juta jiwa, dan ini meningkat menjadi 413 juta jiwa hanya dalam 25 tahun. Dan jumlah penduduk Afrika yang hidup dalam kemiskinan itu rata-ratanya di angka 41%. Alhasil ini membuat Afrika jadi benua termiskin sepanjang masa. Padahalnya, kalau kita lihat dari kekayaan sumber daya alamnya, Afrika ini menurut gue seharusnya bisa menjadi benua yang super kaya, karena mereka itu punya berlian, minyak, emas, biji besi, dan juga tanah yang subur, yang mana seharusnya ini bisa mengangkat perekonomian mereka. Bahkan ya, benua Afrika ini juga punya sebutan unik, yaitu benua hitam. Julukan ini awalnya diberikan oleh bangsa Perancis yang dulu pernah menjajah Afrika, karena sebagian besar penduduk benua Afrika itu keturunan ras Negroid yang berkulit hitam. Dan ada anggapan lain bahwa julukan ini muncul karena banyaknya wilayah di Afrika yang dulu tuh nggak tersentuh dan misterius banget bagi bangsa Eropa. Dan menurut gua, sebutan ini jadi membawa pandangan stereotip dan menutupi kenyataan bahwa Afrika itu sebenarnya benua yang kaya dan beragam. Karena dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, Afrika ini jadi benua terpadat kedua setelah Asia. Dan seharusnya potensi demografis ini tuh bisa menjadi kekuatan ekonomi besar dan juga membuat negara-negara di sana itu menjadi negara yang kaya. Tapi realitanya tuh beda banget. Negara-negara di Afrika ini masih berada dalam kemiskinan yang mendalam. Bahkan ya, lu bisa lihat banyak banget film dan buku-buku yang menggambarkan kemiskinan dan keterbelakangan di Afrika. Dan ini jadi pertanyaan gitu. Kenapa banyak negara-negara di benua Afrika itu tetap miskin walaupun mereka itu punya potensi termasuk sumber daya alamnya yang melimpah? Nah, makanya di video kali ini, gue mau bahas faktor apa aja sih yang ngebuat banyak negara di benua Afrika ini masih dalam garis kemiskinan. Gue udah laku semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Masalah kesehatan dan pendidikan di Afrika ini menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kemiskinan di benua ini. Karena berdasarkan pencarian yang gue lakukan di internet, Afrika adalah benua yang paling terdampak oleh penyakit berbahaya dan penyakit menular seperti malaria, HIV/AIDS, dan juga tuberkulosis. Ya, lu bayangin aja nih, penyakit malaria ini aja bisa mengakibatkan jutaan kematian setiap tahunnya, terutama di kalangan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Terus nih ya, penyebaran HIV/AIDS di Afrika Sub-Sahara ini adalah yang tertinggi di dunia, yaitu sampai menyentuh angka 14.000 orang yang terinfeksi setiap harinya, dan 11.000 orang meninggal setiap harinya karena penyakit ini. Dan juga ada penyakit tuberkulosis yang jadi masalah serius di Afrika, karena susah banget terdeteksi dan diobati dengan baik. Dan dampak dari penyakit-penyakit ini tuh ya, keluarga-keluarga mereka terdampak, Afrika juga kehilangan jutaan nyawa yang produktif, dan juga ini malah memperbesar angka kemiskinan. Selain itu nih ya, banyak banget penduduk Afrika terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil, mereka tuh memiliki akses yang bisa dibilang terbatas banget ke layanan kesehatan, di mana klinik dan rumah sakit itu sering banget jauh dari tempat mereka tinggal. Alhasil banyak warga di sana nggak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan secara tepat waktu, dan akhirnya berakibat fatal. Apalagi di Afrika itu sangat kekurangan tenaga medis. Masalah kesehatan di Afrika juga erat banget sama yang namanya malnutrisi. Dan lebih dari 50 juta anak di bawah usia 5 tahun itu mengalami stunting, yang mana masalah ini berdampak banget sama pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Simpelnya gini deh, malnutrisi kronis ini kan menyebabkan stunting. Ya jelas, hal ini bakalan mengurangi kemampuan mereka untuk belajar dan berinovasi untuk bikin sesuatu yang baru di masa depan. Dan akhirnya hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus di benua Afrika. Terus nih ya, masalah pendidikan di Afrika ini juga menjadi penyebab utama kenapa kemiskinan selalu berkelanjutan di benua ini. Mulai dari akses pendidikan yang terbatas, fasilitas yang kadang tidak memadai, dan juga kultur sosial mereka yang sering banget menyepelein pendidikan. Dan hal itu bisa dilihat dari banyaknya anak-anak yang usia masih remaja aja, mereka itu udah jadi buruh di industri pertambangan, supaya ya mereka itu bisa membantu ekonomi keluarga mereka. Dan hal ini juga terjadi karena rata-rata budaya di Afrika itu selalu mengedepankan otot dan fisik dalam menghadapi sesuatu. Dan selain itu, masyarakat di sana itu ngewajarin banget punya anak lebih dari 5. Dan ini sebenarnya jadi pilihan yang menurut gue gak tepat banget, karena orang tua di sana tuh bakal susah banget gitu buat fokus mengembangkan SDM anak mereka. Jadinya mereka itu cuek atas pendidikan dan mental anak, sehingga anak-anak di Afrika itu kebanyakan tumbuh dengan pikiran dan mental yang gak optimal. Dan hal ini membuat anak-anak di Afrika jadi gampang banget buat dimanipulasi dan dijadikan alat untuk perang. Ya ditambah lagi di sana itu kan masih erat banget gitu ya sama perbudakan. Ya alhasil banyak banget warga-warga di sana tuh yang SDM-nya rendah, gampang gitu dijadikan budak. Maka kemiskinan itu jadi siklus yang tidak pernah terputus.
konflik dan dinamika politik adalah faktor lain kenapa kemiskinan itu terjadi di banyak negara Afrika. Hal ini bisa dilihat dari perang antar suku, perang saudara, dan juga konflik etnis yang sering terjadi di benua Afrika. Karena sebagian dari mereka itu berpikir bahwa mereka belum terbebas dari yang namanya kemiskinan. Bahkan ada juga konflik bersenjata yang mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur kayak jalanan, jembatan, dan infrastruktur yang lainnya. Tentunya karena banyak infrastruktur yang hancur, ini bisa memperlambat kegiatan ekonomi. Karena biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang hancur itu sama sekali nggak murah. Dan jelas ini bakalan memperbanyak penderitaan dan memperparah kemiskinan masyarakat. Ditambah lagi konflik ini mau nggak mau memaksa jutaan orang untuk melakukan pengungsian secara massal, dan mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Makanya nggak heran kalau ada pernyataan bahwa kegagalan mengayomi dan menghargai kemajemukan masyarakat ini disepakati sebagai penyebab berbagai konflik di benua Afrika. Bahkan sampai Sekjen PBB pun mengungkapkan bahwa banyak ditemukan kasus orang-orang yang ditolak buat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bahkan buat mengutarakan pendapat mereka karena mereka berasal dari kelompok etnis tertentu. Ya logikanya gini aja, gimana caranya masyarakat tuh mikirin cara buat ningkatin ekonomi kalau mereka pun nggak bisa ngerasain rasa nyaman dan aman. Selain itu juga nih ya, dinamika politik dan konflik ini berdampak langsung pada ekonomi negara, terutama investor asing yang menurun drastis karena bisa beresiko tinggi. Ya contohnya gini aja deh, ada investor asing yang lagi berinvestasi pada industri minyak di Afrika. Terus tiba-tiba infrastruktur minyak yang mereka punya itu jadi sasaran serangan selama konflik. Pastinya mereka itu kan bakalan rugi dan bakalan mikir berkali-kali lipat buat invest lagi di Afrika. Apalagi kalau hal ini sampai kesebar luas sampai media asing, ya pembangunan infrastruktur di Afrika itu jadi lambat. Karena nggak bakalan ada lagi investor yang minat buat invest di benua ini. Udah gitu, yang bikin mirisnya lagi adalah korupsi merajalela di negara Afrika. Sebenarnya korupsi ini tuh masalah yang benar-benar akut banget, gak cuma di Afrika, tapi juga di negara-negara yang lain. Nah, untuk di Afrika ini, pejabat pemerintah di sana itu jadi memanfaatkan situasi konflik untuk memperkaya diri mereka sendiri. Sampai-sampai ratusan donatur tuh jadi menghentikan sumbangan mereka buat Afrika. Karena ya, udah tahu pejabatnya kayak begitu. Dan dampaknya buat investor sih jelas banget ya. Mereka tuh jadi lebih takut buat ngealokasin dana mereka ke Afrika karena nggak ada transparansi dan kepercayaan dalam proses bisnis. Ujung-ujungnya sih balik lagi. Hal ini bakal memperburuk kondisi kemiskinan di Afrika dan juga jadi siklus yang sulit buat terputus. Menurut gue, kemiskinan di Afrika bukanlah masalah yang sederhana dan nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Permasalahan ini punya akar yang sangat kompleks dan berkaitan erat satu sama lain, mulai dari penyebaran penyakit menular kayak malaria, HIV/AIDS, dan juga tuberkulosis yang jadi beban berat bagi masyarakat Afrika. Tingkat kematian yang tinggi akibat penyakit-penyakit ini bukan cuma menguras ekonomi keluarga, tapi juga mengurangi potensi angkatan kerja yang produktif. Selain itu juga, masalah akses terbatas ke layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, ini semakin memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di Afrika. Karena mereka itu jadi nggak mendapatkan fasilitas yang terbaik dalam kesehatan. Yang nggak kalah pentingnya, masalah pendidikan juga jadi faktor utama kemiskinan di Afrika. Mulai dari akses pendidikan yang terbatas, kurangnya fasilitas memadai, dan juga kurangnya tenaga pendidik yang terlatih. Semuanya itu berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan di banyak negara pada benua ini. Dan yang bikin mirisnya, banyak anak di Afrika itu nggak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Bahkan banyak dari mereka itu terpaksa bekerja sebagai buruh di usia sangat muda untuk membantu perekonomian keluarga. Dan ditambah lagi, konflik dan dinamika politik yang terjadi di Afrika ini sangat mengganggu kegiatan ekonomi, dan ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian negara. Apalagi sampai pejabat pemerintah yang korup memanfaatkan situasi konflik untuk memperkaya diri sendiri. Sementara dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan dan hilang gitu aja di tengah jalan. Dan menurut gue, dari sekian banyak masalah yang udah gue sebutin tadi, solusi untuk mengatasi kemiskinan di Afrika itu adalah upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan juga sektor swasta untuk menciptakan perubahan yang berarti supaya kualitas SDM di Afrika itu bisa meningkat. Jadi nggak bakal ada tuh yang kena jebakan provokasi dan dikuasai segelintir orang untuk kepentingan pribadi. Yang kasian sih ya ujung-ujungnya rakyatnya juga, karena mereka itu tetap terjebak dalam kemiskinan yang nggak pernah terputus di benua Afrika. Coba kalau menurut lu, faktor apa aja sih yang ngebuat banyak negara di Afrika ini masih dalam kemiskinan, dan kenapa gitu benua ini susah untuk keluar dari kemiskinan? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa segmen selanjutnya.